teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok kelas 11 MIPA 3 akan menjelaskan dan melakukan praktikum sederhana terkait perpindahan kalor pada saat kita merebus air. Gladys, kamu tahu nggak pada saat kita merebus air itu ada perpindahan panas? Kira-kira perpindahan panas apa saja yang terjadi? Jadi gini, pada saat kita merebus air itu terdapat perpindahan panas yang dimana panas akan berpindah ke suhu yang tinggi menjadi ke suhu yang lebih rendah. Nah, pada saat kita merebus air terdapat 3 perpindahan panas, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Oh, jadi perpindahan panas itu ada 3 ya, konduksi, konveksi, dan radiasi. Jadi dalam kita merebus air itu konduksi, konveksi, dan radiasi di mana tempatnya? Kamu mau tahu? Mau dong. Untuk mengetahuinya, kita membutuhkan alat dan bahan. Yang pertama wajan, yang kedua air, dan yang ketiga kompor. Langkah yang pertama, siapkan alat dan bahan yang sudah disediakan. Lalu masukkan air ke dalam wajan dan nyalakan kompor. Di sini kita bisa lihat bahwa wajan akan panas ketika kompor dinyalakan. Ini menandakan bahwa terjadinya panas konduktor. Langkah kedua, tunggu air hingga mendidih. Pada saat air mendidih, kita bisa melihat terjadinya perpindahan panas konveksi. Langkah ketiga, coba kamu perhatikan benda yang berada di dekat kompor wajan air mendidih atau tubuh kita yang berada di dekat wajan air. Pasti terasa hangat atau panas. Ini adalah perpindahan panas secara radiasi. Sebentar deh. Kalian pada ngomongin konduksi, konveksi, dan radiasi. Emangnya kalian tahu apa itu dan bagaimana konduksi, konveksi, dan radiasi itu terjadi? Tahu dong, konduksi adalah perpindahan kalor yang tidak diikuti dengan perpindahan partikelnya. Berdasarkan kemampuannya menghantarkan kalor, zat dibagi menjadi 2, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor ialah zat yang mudah menghantarkan kalor, sedangkan isolator ialah zat sukar menghantarkan kalor. Pada saat kita merebus air, proses perpindahan kalor secara konduksi terjadi ketika panas dari kompor berpindah ke wajan. Nah, di sini wajan aluminium berperan sebagai konduktor. Wajan aluminium langsung menyerap dan menyebarkan panas dari api, sehingga ketika kita memegang wajan, terasa panas karena wajan aluminium adalah konduktor yang mengantarkan panas dengan baik. Peristiwa tersebutlah yang dinamakan perpindahan kalor secara konduksi. Konveksi adalah perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut atau proses perpindahan kalor yang dilakukan oleh pergerakan fluida akibat perbedaan massa jenis. Pada saat kita merebus air yang terkena panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah. Air dingin mempunyai kepadatan lebih tinggi dibandingkan air panas, sehingga air dingin akan ke bawah dan air panas akan bergerak ke atas. Nah, perpindahan suhu ini menimbulkan arus konveksi, dan pada akhirnya air yang di dalam panci akan sama panas. Nah, itulah yang dinamakan dengan konveksi. Lalu bagaimana dengan radiasi? Radiasi adalah perpindahan kalor dalam bentuk elektromagnetik tanpa melalui medium. Perpindahan kalor secara radiasi merebus air, yaitu ketika air yang berasal dari dalam panci yang berada di atas kompor akan memancarkan gelombang sehingga membuat tubuh kita yang berada di dekat kompor akan merasa hangat. Tapi ketika kita menjauh, kita tidak dapat merasakan hangat dari kompor tersebut. Seperti itulah perpindahan kalor secara radiasi pada saat merebus air. Setelah melihat percobaan tadi, dapat kita simpulkan bahwa ketika kita merebus air, terdapat 3 perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Pada peristiwa konduksi, kalor yang berpindah tidak diikuti dengan partikelnya. Pada saat peristiwa konveksi, kalor yang berpindah diikuti oleh partikelnya. Sedangkan pada peristiwa radiasi, kalor yang berpindah membentuk sebuah gelombang. Nah, teman-teman sudah pada paham dan mengerti kan bagaimana itu perpindahan kalor saat kita merebus air?